Dengar, Santi, mulai sekarang, kita masing-masing mengurus orang tua kita sendiri. Begitulah cara kita akan melakukannya. Aku sudah memutuskan. Bom yang baru saja dijatuhkan oleh suamiku, Baskara, dari seberang meja makan yang penuh dengan hidangan makan malam itu seketika membekukan udara di dalam ruangan. Ketika aku meletakkan alat makanku, Baskara menatapku dengan ekspresi puas yang sama, seperti seorang pebisnis jenius yang baru saja menyelesaikan kesepakatan yang rumit. Namun, pada saat itu, pria yang sedang berbangga diri di hadapanku ini belum mengetahui apa-apa. Ia sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya secara diam-diam membiayai gaya hidup mewah yang begitu dibanggakan ibunya. Dan terlebih lagi, ia tidak menyadari bahwa kalimat egoisnya itu, dalam beberapa hari ke depan, akan berubah menjadi jerat yang akan mencekik lehernya sendiri tanpa ampun. Masing-masing mengurus orang tua sendiri, ulangku pelan, sambil perlahan meletakkan kembali garpu dan pisauku. Baskara menyeringai meremehkan, sambil memasukkan sepotong stek wagyu yang kubeli sendiri ke dalam mulutnya. Ya, itu yang kukatakan. Ibumu baru-baru ini cedera punggung di vilanya, kan? Ucapnya dengan nada menghina. Kuharap kau tidak punya ide naif untuk membantunya dengan uang dari anggaran keluarga kita. Aku tidak punya niat sedikitpun untuk menghabiskan hasil jerih payahku untuk kerabat miskinmu itu. Kata-katanya yang kejam bergema di ruang makan yang sunyi. Bulan lalu, ibuku memang sedikit terkilir punggungnya saat berkebun. Aku menceritakannya kepada Baskara sambil lalu, tanpa Pridawatsenachenia, tetapi dalam paranoianya, ia mengira aku akan mencoba melimpahkan tanggung jawab untuk membantu keluargaku kepadanya, dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu untuk mencegahnya. Ibuku, lanjutnya dengan sombong, adalah wanita hebat yang hidup sendiri dan benar-benar mandiri. Sedangkan ibumu, dengan pensiunannya yang pas-pasan itu, siapa yang tahu kapan dia akan datang menangis dan meminta uang pada kita. Mulai sekarang, masing-masing mengurus urusannya sendiri. Ini berlaku untuk uang dan waktu. Tanggung jawab pribadi penuh, mengerti? Baskara mengangkat gelas anggurnya, menatapku dengan pandangan yang penuh dengan sikap merendahkan. Aku tidak tahu bagaimana kau akan merawat ibumu dengan gajimu itu. Gaji seorang pekerja lepas recehan. Tapi sebaiknya kau jangan sentuh sepeser pun uangku. Aku punya pengeluaranku sendiri dan kewajibanku sendiri terhadap ibuku. Sungguh rentetan penghinaan. Dalam situasi normal, ini adalah saat yang tepat untuk berdiri dan menyiramkan anggur ke wajahnya. Tapi alih-alih menjawab, aku hanya memberinya tatapan diam yang sedingin es. Pria ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Keheningan yang dalam menyelimuti ruangan. Baskara menafsirkan keheninganku sebagai bukti bahwa aku terlalu sakit hati untuk membantah, mendengus puas dan kembali memotong steknya. Ia menyebutku pekerja lepas recehan, dan itu memang benar, tetapi hanya untuk menutupi kenyataan. Atas desakan Baskara, aku berhenti dari posisi tetapku di sebuah perusahaan besar dan sekarang bekerja sebagai penerjemah medis dari rumah. Kepadanya, aku hanya mengatakan bahwa aku membantu perusahaan seorang kenalan dan menghasilkan beberapa juta rupiah sebulan. Baskara dengan ego prianya yang melambung, membenci gagasan bahwa istrinya bisa berpenghasilan lebih besar darinya. Lalu ada ibunya yang hebat dan mandiri, Ibu Dewi. Hidupnya terdiri dari kunjungan hampir setiap hari ke restoran mahal, belanja kosmetik mewah di Plaza Indonesia, dan 2 kali liburan mewah ke Bali atau luar negeri setiap tahunnya. Baskara sangat yakin bahwa ibunya bisa melakukan semua itu berkat warisan dari mendiang ayahnya dan uang pensiunnya, tanpa meragukannya sedetik pun. Tapi kenyataannya sama sekali berbeda. Pada hari lamaran kami, calon ibu mertuaku tertawa keras, menyatakan, begini, kami dari keluarga yang sangat terpelajar dan terhormat, jadi kami tidak butuh mas kawin, tapi saya berharap menantu perempuan saya akan mengabdikan dirinya untuk merawat ibu mertuanya dengan jiwa dan raga. Tak lama setelah pernikahan, ia menuntut agar aku memberinya kartu kredit. Ini hanya untuk pengeluaran tak terduga. Aku tidak mau merepotkan Baskara, katanya padaku. Aku, karena tidak ingin menimbulkan masalah bagi suamiku, mengeluarkan kartu tambahan yang terhubung ke rekening tempat honor terjemahanku masuk. Itulah awal dari neraka. Pemborosan Ibu Dewi tumbuh dari bulan ke bulan, dan sekarang, setiap bulannya, lebih dari 300 juta rupiah ditarik dari rekeningku, jumlah yang jauh melebihi gaji Baskara sendiri. Selama 5 tahun terakhir, aku bekerja siang dan malam seperti orang gila untuk diam-diam membiayai gaya hidup mewah ibu mertuaku. Dan semua ini terjadi sementara ibuku sendiri tidak membutuhkan bantuan sepeser pun. Keluargaku, keluarga Wijoyo, telah memiliki tanah yang luas selama beberapa generasi. Hanya dari pendapatan sewa propertinya saja, ibuku memiliki kekayaan yang jauh melebihi apa yang akan dihasilkan Baskara seumur hidupnya. Baiklah, kataku pelan.
Baskara menatapku dengan heran. Aku akan lakukan seperti yang kau katakan. Mulai sekarang, masing-masing akan mengurus orang tuanya sendiri. Kita tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga satu sama lain dan tidak akan memberi mereka uang. Sepakat. Untuk sesaat, Baskara tampak bingung dengan reaksiku yang begitu patuh, tetapi kemudian senyum miring muncul di bibirnya, dan dia mengangguk. Ya, sepakat. Ini akan lebih baik untuk kita berdua. Semuanya sudah sangat jelas, bukan? Katanya puas. Tapi ingat, jangan datang menangis padaku nanti. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan menangis dan tidak akan menyesalinya. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, tersenyum dingin. Puas karena usulannya diterima, Baskara dengan ekspresi kemenangan mulai mengganti saluran televisi. Ia tidak curiga sama sekali. Ia tidak tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, aku telah menggunakan aplikasi perbankan di ponselku untuk menyelesaikan proses pemblokiran kartu kredit yang kuberikan kepada ibunya. Aku penasaran, wajah seperti apa yang akan ditunjukkan Ibu Dewi yang terbakar malu keesokan harinya ketika ia mencoba membayar belanjaannya di ruang pas VIP butik favoritnya di Plaza Indonesia, dan mendapati kartunya ditolak di depan konsul. Dan ketika dia tahu mengapa kartunya diblokir, siapa yang akan dia telepon pertama kali dengan jeritan histeris? Hitung mundur menuju serangan balikku baru saja dimulai. Sabtu pagi, sehari setelah pernyataan egois Baskara, masing-masing mengurus orang tuanya sendiri, tiba. Baginya, itu mungkin pagi yang tak terlupakan ketika ia akhirnya menyingkirkan Lintah, yang menurutnya adalah keluarga istrinya. Dia merapikan diri di kamar mandi, bersiul-siul. Dia bilang akhir pekan ini dia harus bekerja dan cepat-cepat pergi dari rumah. Aku akan makan siang di luar. Untuk makan malam, siapkan aku kambing guling kesukaanku. Dengan uangku, tentu saja. Pintu depan tertutup tanpa perasaan. Dari jendela ruang keluarga, aku melihatnya masuk ke mobil kelas premium yang baru dibelinya. Tentu saja, cicilan kredit mobil itu dipotong dari rekeningku. Aku menyesap kopi yang sudah dingin dan duduk di depan laptop yang terbuka di meja makan. Di layar, ada teks artikel medis asing yang sedang kuterjemahkan dengan tergesa-gesa hingga kemarin. Setelah lulus universitas, aku bekerja di biro terjemahan khusus sebelum menjadi pekerja lepas. Terjemahan medis dan hukum yang sangat terspesialisasi dibayar sangat mahal. Dan jika aku bekerja hampir tanpa tidur, aku bisa menghasilkan beberapa kali lipat lebih banyak daripada pria seusiaku di posisi elit. Tapi Baskara tidak tahu apa-apa tentang itu, atau lebih tepatnya, tidak pernah ingin tahu. Baskara bekerja di sebuah perusahaan konstruksi menengah yang cukup terkenal di kota. Pria mencari uang di luar rumah, dan wanita mengurus rumah tangga. Itulah cara yang benar untuk membangun keluarga, katanya dengan penuh keyakinan saat kami menikah. Dia adalah tipe pria yang meremehkan wanita dengan pendidikan lebih baik atau pendapatan lebih besar, menganggap mereka kurang feminin. Seorang pria yang mewujudkan nilai-nilai paling kolot. Karena itu, aku menyembunyikan skala pekerjaanku. Membohonginya dan mengatakan bahwa aku melakukan pekerjaan entry data kecil-kecilan untuk perusahaan seorang kenalan demi uang saku. Siang hari aku memainkan peran sebagai ibu rumah tangga yang ideal. Dan pada malam hari, saat Baskara tidur atau di akhir pekan saat dia tidak ada, aku bekerja keras di depan komputer. Aku harus melakukan hal-hal ekstrem seperti itu untuk menyembunyikan penghasilanku dan terus bekerja. Alasannya satu, untuk menutupi pengeluaran berlebihan ibu mertuaku, Ibu Dewi. Aku mengambil smartphoneku dan membuka laporan kartu kredit yang harus kubayar bulan ini. Butik mewah di Plaza Indonesia. 100 juta rupiah. Klinik kedokteran estetika, 45 juta rupiah. Restoran fine dining, 30 juta rupiah. Daftar pengeluaran yang membuat napas sesak. Total bulan ini lagi-lagi melebihi 350 juta rupiah. Seharusnya Ibu Dewi hidup dari warisan sederhana yang ditinggalkan suaminya dan pensiunannya. Namun, karena tidak bisa melepaskan status sebagai ibu dari seorang putra brilian yang bekerja di perusahaan kelas atas, dia bersaing dalam kemewahan dengan teman-teman arisannya, dan semua tagihan ini akhirnya mendarat di kartu tambahan yang kuberikan padanya. Dengar, Santi, Baskara sangat lelah di pekerjaannya, dan dengan gajinya, sekeras apapun dia berusaha, aku bahkan tidak bisa mempertahankan standar hidup dasarku. Ini adalah kewajibanmu sebagai istri untuk menutupi pengeluaranku dengan apa yang kau hasilkan diam-diam dari pekerjaan sampinganmu. Dan lakukan dengan hati-hati agar tidak melukai harga diri anakku. Aku ingat dengan jelas kata-kata yang dia lontarkan ke wajahku setengah tahun setelah pernikahan. Untuk melindungi reputasi suami tercintaku dan membangun keluarga yang tenang tanpa konflik, aku menyetujui tuntutan absurd ini dan terus membayar tagihannya,
bekerja sampai kelelahan, mengorbankan kesehatanku sendiri. Sementara itu, ibuku tidak punya masalah keuangan sama sekali berkat tanah luas dan properti komersial yang diwariskan oleh ayahku. Terlebih lagi, dia adalah orang yang rendah hati dan hangat, yang setiap musim mengirimi aku sayuran segar dari kebunnya dan sedikit uang dengan kata-kata, "Santi, ini untuk memanjakan dirimu, jangan sampai Baskara tahu." Ketika dia mendengar tentang masalah punggungku, aku berkata padanya, "Jangan khawatir, Bu. Aku akan menyewa seseorang untuk membantumu." Tapi dia tertawa dan menjawab, "Bodoh sekali, tabunganku lebih dari cukup. Kau lebih baik urus keluargamu, itu yang paling penting." Dan ibu ini, ibuku, dihina oleh Baskara, disebut pensiunan miskin, pengemis, dan menyatakan bahwa dia akan mencabut semua bantuan darinya. Dan semua ini tanpa mengetahui bahwa ibunya sendiri setiap bulan menghabiskan lebih dari 300 juta rupiah dari uang yang diperoleh menantunya. Mulai sekarang, masing-masing mengurus orang tuanya sendiri, baik dalam uang maupun waktu. Tanggung jawab pribadi penuh. Aku perlahan memutar ulang kata-kata yang diucapkan Baskara semalam. Sungguh musik yang indah. Dia sendiri yang menetapkan aturan baru di rumah, jadi aku hanya perlu mengikutinya sampai ke huruf terakhir. Aku beralih ke layar ponselku dan sekali lagi mengonfirmasi pesan di aplikasi perbankan. Pemblokiran kartu selesai. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Waktu dibukanya pusat perbelanjaan bergengsi yang begitu sering dikunjungi ibu mertuaku. Hari ini adalah hari Sabtu. Kemarin, Ibu Dewi mengirimi aku pesan yang sengaja menyindir. Besok aku bertemu dengan teman-teman untuk melihat tas baru di area VIP dengan stylist. Setelah itu, kita akan makan siang di restoran Jepang yang mahal. Detak jarum detik jam terasa sangat keras di keheningan pagi. Baskara membual, uangku adalah uangku. Tapi kenyataannya, gajinya nyaris tidak cukup untuk cicilan KPR, kredit mobil, dan keinginan pribadinya. Tabungannya bahkan tidak mencapai 2 digit juta. Apa yang akan terjadi ketika Ibu Dewi memohon, "Nak, kau harus segera mentransfer 350 juta rupiah ke kartuku." Senyum muncul begitu saja di bibirku. Dan pada saat itu juga, smartphoneku yang tergeletak di atas meja berdering nyaring. Di layar, tertera nama Ibu Dewi. Nada dering terus berbunyi. 1, 2, 3, 4. Aku hampir bisa melihat matanya yang merah padam dan mendengar jeritan melengkingnya dari seberang layar. Gerbang neraka akhirnya terbuka. Aku menyesap teh dinginku dan perlahan menekan tombol jawab. "Halo," kata Santi. "Jeritan menarik apa yang sudah ibu siapkan untukku?" Babak pertama dari serangan balikku baru saja dimulai. Begitu aku menjawab dengan suara tenang. Jeritan melengking yang mampu merobek speaker telepon menghantam gendang telingaku. "Santi, boleh aku tahu apa-apaan yang sudah kau lakukan?" Aku diberitahu kartunya tidak berfungsi. Suara Ibu Dewi gila karena marah dan panik. Aku sedikit menjauhkan telepon dari telingaku, menyesap kopi dinginku, dan menjawab dengan nada yang sengaja dibuat polos. "Ibu Dewi, ada apa? Kenapa ibu berteriak seperti itu? Jangan pura-pura bodoh. Aku sedang di ruang pas VIP, mencoba membayar tas baru, dan konsultan itu dengan senyum mengejek berkata padaku, 'Maaf, Bu, tapi kartu ini saat ini tidak dapat digunakan.' Dan di sampingku ada teman-temanku, Ibu Ana dan Ibu Maria. Kau membuatku jadi bahan tertawaan. Bagaimana kau akan memperbaikinya?" Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sempurna. Ibu Dewi, bersantai di sofa desainer merek mahal dengan ekspresi superior, mengulurkan kartu, dan wajahnya yang berubah karena malu ketika staf menghadapkannya pada kenyataan pahit. "Ibu Dewi, tolong tenang. Saya sudah memblokir kartu itu sejak kemarin." Ketika aku menyampaikan berita ini dengan ketenangan mutlak, aku mendengar ibu mertuaku tersedak di ujung telepon. "Memblokir? Apa kau sudah gila? Beraninya kau melakukan hal seperti itu secara sepihak? Ini bukan keputusan sepihak. Ini perintah Baskara. Kemarin dia memutuskan untuk merevisi aturan rumah kita dan dengan jelas menyatakan bahwa mulai sekarang, masing-masing mengurus orang tuanya sendiri. Tanggung jawab pribadi penuh, baik dalam uang maupun waktu." Kata-kataku membuat Ibu Dewi terdiam selama beberapa detik. Namun, pikirannya yang bengkok dengan cepat menemukan interpretasi yang nyaman baginya. "Jangan bodoh. Dia mengatakan itu tentang keluargamu, agar ibumu yang miskin dengan punggung sakit itu tidak berani menggerogoti gaji Baskaraku. Bantuan yang aku terima adalah dividen yang sah karena aku telah membesarkan putra yang begitu cemerlang dan menjadikannya manajer puncak." Kata-katanya begitu egosentris sehingga terdengar lucu. "Selain itu," lanjutnya, "pekerja lepas resehan sepertimu tidak punya hak untuk mengatur keuangan keluarga, apalagi memblokir kartu. Ini uang Baskara. Sekarang juga pergi ke bank,
Tarik 500 juta rupiah tunai, dan antarkan kepadaku naik taksi. Ini kompensasi atas rasa malu yang kualami karenamu. Aku sejenak memejamkan mata dan terdiam. Teriakan Ibu Dewi bergema sia-sia di dalam ruangan. Kau dengar aku? Cepat. Wanita ini benar-benar buta. Dia tidak mengerti bahwa uang yang dihabiskannya adalah hasil jerih payahku, membungkuk di depan komputer menerjemahkan, dan bahwa putranya tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberinya tunjangan lebih dari 300 juta rupiah sebulan. Saya menolak, kataku perlahan, tapi dengan suara sedingin es. Saya tidak punya sepeser pun untuk ibu. Lagi pula, saya hanyalah pekerja lepas resehan, bukan? Beraninya kau, kurang ajar, menjawab ibu mertuamu seperti itu. Mintalah pada Baskara. Aturan baru mengatakan bahwa setiap orang mengurus orang tuanya sendiri. Dengan izin ibu, saya permisi. Tunggu Santi. Jangan berani. Berani kau. Aku tanpa basa-basi memutus panggilan dan menonaktifkan suara di ponselku. Tapi ini belum berakhir. Ibu Dewi, dengan harga dirinya yang terluka, tidak akan menyerah begitu saja. Aku yakin dia akan beralih ke tindakan fisik. Prediksiku menjadi kenyataan kurang dari setengah jam kemudian. Di depan rumah terdengar decitan rem taksi yang tajam. Kemudian pintu depan digedor dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga sepertinya akan segera copot. Santi, buka, aku tahu kau di dalam. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Ibu Dewi menyerbu masuk ke dalam rumah seperti badai, dengan wajah merah karena marah dan ekspresi seperti iblis. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Menggelapkan uang Baskara dan menolak memberikan apa yang menjadi hakku. Ini sama saja dengan pencurian. Dia masuk ke ruang keluarga bahkan tanpa melepas sepatunya. Kalau kau tidak punya uang tunai, berikan buku tabungan dan kata sandinya. Aku akan pergi sendiri dan menarik uangnya. Ibu Dewi, tolong jangan menyerbu masuk ke rumah saya seperti ini. Saya tidak bisa memberikan akses ke rekening. Ketika aku dengan tenang menghalangi jalannya, Ibu Dewi menyapu ruang keluarga dengan tatapan liar. Matanya berhenti pada laptop kerjaku di meja makan dan tumpukan dokumen di sebelahnya. Hah, sok jadi pekerja lepas. Seharian di rumah main-main komputer. Gara-gara omong kosong ini kau mengabaikan kewajibanmu sebagai istri. Yang membuatku ngeri, Ibu Dewi mengulurkan tangannya ke map berisi cetakan penting dari artikel medis yang kuterjemahkan semalaman. Jangan sentuh itu, teriakku. Saat aku berteriak, senyum sinis muncul di wajah Ibu Dewi. Dia menarik kertas-kertas itu dari map dan kemudian melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Jangan sentuh, teriakku lagi. Ibu Dewi mencengkeram naskah itu dengan kedua tangannya. Gara-gara kertas-kertas ini kau pikir kau punya hak hidup dari gaji Baskara sambil menghasilkan uang recehanmu? Sombong sekali. Kresek. Suara kering bergema di seluruh ruang keluarga. Puluhan halaman yang dipenuhi terminologi medis yang rumit disobek tanpa ampun oleh tangan Ibu Dewi dan berserakan di lantai. Apa yang ibu lakukan? Ini pekerjaan yang sangat penting. Jangan buat aku tertawa. Pekerjaan sampingan tidak penting kau sebut pekerjaan, berhenti membodohiku. Ibu Dewi mulai menginjak-injak kertas-kertas yang robek dengan sepatu hak tingginya. Tinta hitam tercoreng di atas kertas putih di bawah sol sepatunya, dan hinaannya sekarang beralih ke keluargaku. Lagi pula, keserakahanmu ini kau warisi dari ibumu, si gembel itu. Baskara menceritakan semuanya padaku. Dia berpura-pura menjadi korban dengan punggungnya, agar bisa mencoba menggerogoti gaji anakku yang jenius. Sungguh rendah. Ibuku tidak pernah, aku mulai. Diam. Fakta bahwa seorang pensiunan miskin mencoba menempel pada keluarga dengan status kami adalah kurang ajar yang luar biasa. Dan kau sama saja. Jika kau punya waktu untuk sampah ini daripada bekerja, tugas utamamu sebagai istri adalah mengelola uang Baskara dan memberikannya kepadaku. Bahkan jika untuk itu kau harus pergi mengepel lantai di lorong-lorong. Penghinaan Ibu Dewi memantul dari dinding. Aku heran bagaimana ibumu masih hidup di gubuk desanya itu. Tidak heran Baskara takut akan dikeruk habis-habisan. Pasti kau menikah dengan anakku demi uang kami. Aku benci kemiskinan. Aku mengalihkan pandanganku dari naskah yang diinjak-injak di bawah hak sepatunya ke wajahnya yang terdistorsi oleh amarah. Kemarahan vulkanik siap meledak dari dadaku. Aku ingin menampar wanita ini dan meneriakkan langsung ke wajahnya bahwa 350 juta rupiah yang dia habiskan setiap bulan tanpa berpikir adalah hasil jerih payahku. Aku ingin menusukkan hidungnya pada fakta bahwa kekayaan keluarga miskinku puluhan kali lipat melebihi semua yang akan dihasilkan Baskara seumur hidupnya. Tapi aku mengatupkan gigi dan diam. Jika aku membiarkan emosi menguasaiku dan memberitahunya kebenaran sekarang, dia akan panik sejenak. Tapi hanya itu.
Baik Baskara maupun Ibu Dewi tidak akan menerima kenyataan. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka akan berbalik melawanku dengan teriakan. Kalau kau punya uang, seharusnya kau bilang dari awal. Menyembunyikan ini adalah penipuan, dan akan mencoba lebih ganas lagi untuk mendapatkan warisanku. Jadi untuk saat ini, aku akan bersabar. Biarkan mereka berjalan dengan kaki mereka sendiri ke neraka sempurna yang telah kusiapkan untuk mereka. Ibu Dewi menafsirkan keheninganku sebagai pos menyedihkan dari menantu yang tidak mampu menjawab, mendengus penuh kemenangan. Nah, sepertinya kau akhirnya mengerti di mana tempatmu. Dengarkan aku baik-baik. Sore ini, aku mau 500 juta rupiah tunai. Ini kompensasi untuk kartu yang diblokir dan makan siang hari ini yang tidak bisa kunikmati. Dia merapikan kardigannya dan menatapku dengan jijik. Jika kau tidak mendapatkannya, aku akan bilang pada Baskara untuk mengusirmu dari rumah ini. Anakku akan melakukan apapun yang kuminta. Besok aku akan mengemasi barang-barangmu dan mengirimkannya ke gubuk tempat kau berasal. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan langkah berisik ke pintu keluar dan membanting pintu dengan keras. Setelah badai, keheningan menyelimuti ruang keluarga. Aku duduk di lantai dan satu persatu mengumpulkan lembaran yang sobek. Data tersimpan di komputer, jadi aku bisa mencetaknya kembali. Tapi waktu dan usaha yang telah kuinvestasikan pada kertas-kertas ini, dan penghinaan terhadap keluargaku yang telah diinjak-injaknya, itu tidak bisa dihapus dengan cetak ulang sederhana. 500 juta rupiah sore ini. Aku membuang sobekan kertas ke tempat sampah dan mengambil telepon. Aku memeriksa saldo rekening yang digunakan untuk membayar pengeluaran rumah tangga uang yang dianggap Baskara sebagai miliknya. Dana tambahan yang setiap bulan kusetorkan untuk menutupi pengeluaran Ibu Dewi tidak ada lagi di sana. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa gaji Baskara yang menyedihkan dan tabungan yang menggelikan. Menarik 500 juta rupiah dari rekening ini secara fisik tidak mungkin. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Mungkin sekarang adalah saatnya Ibu Dewi menelepon Baskara, sambil menangis menceritakan bahwa aku telah menyalahgunakan uang putranya dan menjadikanku sebagai penjahat. Pada saat itu, telepon yang tergeletak di meja bergetar. Nama Baskara muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum dingin, dan menekan tombol jawab. Ya, Baskara, bisa kau jelaskan apaan yang kau lakukan? Suara Baskara di ujung telepon begitu menggelegar sehingga sepertinya gendang telingaku akan pecah. Aku meletakkan telepon di atas meja dan dengan tenang mengaktifkan speaker dan aplikasi perekam suara secara bersamaan. Apa yang kulakukan? Mulai sekarang, masing-masing mengurus orang tuanya sendiri. Tanggung jawab pribadi penuh, baik dalam uang maupun waktu. Itu kata-katamu, kan? Jangan main denganku. Sekarang bukan waktunya untuk omong kosong. Teriak Baskara, terengah-engah. Kemungkinan besar dia berada di koridor kantor atau di suatu tempat di mana dia bisa berteriak tanpa peduli didengar orang. Ibu baru saja meneleponku sambil menangis. Dia bilang kau telah menyalahgunakan uangku, mentransfernya ke rekeningmu sendiri, memblokir kartunya, dan membuatnya jadi bahan tertawaan. Jadi ini yang kau lakukan di belakangku saat aku tidak di rumah? Mencuri. Semuanya berjalan persis sesuai skenarioku. Ibu Dewi tidak menyinggung sepatah kata pun bahwa kartu itu diblokir karena pengeluarannya yang berlebihan. Sebaliknya, dia mengarang cerita indah versi korban, di mana menantu perempuan menggelapkan uang putranya untuk memutus bantuan keuangan ibu mertua, dan menyuapkannya kepada Baskara. Baskara, jadi kau lebih percaya ibumu daripada aku? Tentu saja, ibuku adalah wanita yang mengorbankan segalanya untuk membesarkanku sendirian dan membuatku masuk ke perusahaan kelas atas. Ibuku tidak akan pernah berbohong. Aku menghela napas tanpa suara. Dalam benaknya, dia adalah seorang eksekutif elit. Ibunya adalah seorang janda yang sederhana namun mengagumkan. Dan aku adalah seorang pekerja lepas menyedihkan yang menumpang hidup pada mereka. Fantasinya begitu kokoh sehingga dia bahkan tidak repot-repot melihat saldo rekeningnya yang sebenarnya atau memahami situasi keuangan keluarga yang sesungguhnya. Hei, jangan diam saja, jawab, di mana uangku? Aku yakin kau mentransfernya ke keluarga miskinmu itu. Dari mulut Baskara, lagi-lagi keluar hinaan untuk kerabatku. Pasti kau memutuskan untuk menilap gajiku dengan dalih ibumu cedera punggung. Aku bahkan jijik memikirkan uangku pergi ke nenek tua yang tinggal di gubuk desanya itu. Baskara, berhenti menghina ibuku. Dia tidak menyentuh sepeser pun uangmu. Ketika aku dengan tenang memperingatkannya, Baskara tampaknya menganggapnya sebagai reaksi defensif dari seseorang yang tertangkap basah. Dia menjadi lebih marah. Bohong. Lalu kenapa kartu ibu diblokir? Dengarkan aku baik-baik. Ibu menuntut 500 juta rupiah sebagai kompensasi.
Aku mau kau siapkan uang itu sebelum aku pulang. Minta pada kerabatmu, pergi mengepel lantai di lorong-lorong, aku tidak peduli. 500 juta rupiah jumlah yang awalnya dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran Ibu Dewi bulan ini dan kompensasi untuk makan siang yang rusak sekarang coba diperas Baskara dariku, seolah-olah itu adalah uang yang telah kucuri dari keluarganya. Aku melihat penghitung rekaman yang tanpa suara menghitung detik dan tetap diam. Jika pada saat itu aku memberitahunya, 500 juta itu untuk perawatan di klinik kecantikan dan tas bermerek untuk ibumu. Baskara, dalam keadaan terhipnotis penuh, hanya akan menjawab dengan marah, ibuku tidak akan pernah melakukan itu, jangan bohong. Tidak ada gunanya berbicara dengannya jika tidak menyajikan bukti fisik yang tak terbantahkan bersamaan dengan kenyataan yang paling kejam. Baskara menafsirkan keheninganku sebagai keputusasaan karena tidak bisa mendapatkan uang. Hei, apa ibumu sudah menghabiskan semuanya? Jangan membuatku marah. Jika sore ini kau tidak mendapatkan 500 juta, aku akan mengajukan cerai. Akhirnya, Baskara mengucapkan kata ajaib itu, dan ini bukan akan menjadi perceraian damai. Aku akan menyewa pengacara dan mengungkap pencurianmu. Dan bukan hanya engkau. Aku akan menuntut ibumu yang miskin itu sebagai peserta dan akan menguras habis semua hartanya sebagai ganti rugi. Jadi bersiaplah. Seorang pria yang mampu mengancam dan meninggalkan istrinya sendiri dan ibunya dengan begitu kejam. Wajah sejati pria yang selama 10 tahun ku coba anggap sebagai suami tercintaku adalah wajah seorang tiran yang sombong, bodoh, dan pelaku kekerasan. Cerai? Kau serius? Sangat serius. Pencuri sepertimu adalah noda dalam hidupku yang cemerlang. Siapkan uangnya besok pagi, atau aku pribadi akan menelepon keluargamu dan menuntut ganti rugi. Panggilan itu diputus tanpa basa-basi. Ruangan itu menjadi sunyi. Ancaman Ibu Dewi untuk mengusirku dari rumah jika aku tidak mendapatkan 500 miliar. Ultimatum suami untuk menghancurkan keluargaku jika aku tidak mendapatkan 500 miliar. Seorang wanita biasa di hadapan tekanan gila seperti itu dari suami dan ibu mertuanya pasti akan jatuh ke lantai, menangis putus asa. Tapi aku menekan tombol berhenti pada perekam suara smartphone dan perlahan menghabiskan kopi dinginku. Besok pagi. Aku melirik naskah yang robek di tempat sampah dan membuka layar laptop. Sesuai rencana, aku mengirim email singkat ke orang tertentu. Saya menunggu Anda besok pukul 10.00 pagi di rumah saya. Semuanya sudah siap. Aku melihat ke jendela ruang keluarga. Langit mendung. Angin musim gugur yang dingin mulai bertiup. Baskara dan Ibu Dewi benar-benar yakin bahwa mereka telah menyudutkanku. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu kekuatan sejati yang kusembunyikan, maupun sifat asli keluargaku, keluarga Wijoyo. Besok pagi, alih-alih 500 juta rupiah yang sangat mereka dambakan, apa yang akan kusajikan untuk mereka? Panggung untuk balas dendam sempurnaku sedang dibangun tanpa suara, namun tak terhindarkan, pukul 9 pagi keesokan paginya, di ruang keluarga, Baskara dan Ibu Dewi duduk bersantai di sofa dengan tangan bersedekap di dada, seperti hakim yang siap menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Wajah Baskara mencerminkan rasa superioritas yang menyakitkan. Perasaan seorang pria yang percaya bahwa ia bisa menundukkan istrinya sesuai kehendaknya. Ibu Dewi, pada gilirannya, dengan tidak sabar menunggu saat menantunya yang kurang ajar itu akan berlutut untuk menyerahkan 500 juta rupiah padanya. Nah, Santi, waktunya habis. Kau sudah dapatkan uangnya? 500 juta? Tanya Baskara. Mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Aku duduk dengan punggung tegak di kursi di seberang mereka dan dengan tenang menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mendapatkan sepeser pun. Atau lebih tepatnya, aku tidak perlu mendapatkannya. Suaraku yang tenang dan damai membuat alis Baskara terangkat. Apa, tidak dapat? Kau anggap aku bodoh? Setelah mencuri uangku, kau masih berani membantah? Tepat sekali, keluargamu begitu miskin sehingga bahkan tidak bisa mengumpulkan uang reseh itu. Kalian parasit tak berguna, pekik Ibu Dewi. Dari mulut mereka, lagi-lagi mengalir hinaan untukku dan ibuku. Aku menatap tajam ke wajah mereka dan, tanpa menjawab apapun, tetap diam. Jangan diam. Katakan sesuatu. Baiklah, baiklah. Seperti yang kujanjikan, kita cerai. Sekarang juga aku telepon kerabatmu dan menuntut kompensasi. Baskara mengeluarkan smartphone-nya dan mulai dengan marah menekan layar. Pada saat itu juga dingdong tepat pukul 10.00, bel pintu berbunyi di rumah yang sunyi itu. Siapa lagi yang datang di saat seperti ini? Gumam Baskara. Biar aku yang buka. Aku berdiri dan berjalan ke lorong. Membuka pintu, aku melihat seorang pria terhormat berusia lanjut, berpakaian rapi dengan setelan 3 potong yang pasti berharga ratusan juta rupiah.
Saya sudah menunggu Anda. Silakan masuk ke ruang keluarga. Dengan izin Anda, Bu Santi Wijoyo. Ketika aku mengantar pria itu ke ruang keluarga, Baskara dan Ibu Dewi menatapnya dengan curiga dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda siapa lagi? Kalau Anda agen asuransi, silakan pergi. Saya sedang sibuk mengusirnya dari rumah, kata Baskara dengan sombong. Pria itu membungkuk dengan sopan dan meletakkan kartu namanya di atas meja. Mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Tirtayasa. Saya pengacara dan penasihat hukum keluarga Wijoyo, yaitu keluarga Ibu Santi Wijoyo. Pengacara. Kepercayaan diri seketika lenyap dari wajah Baskara. Untuk apa pengacara di sini? Kau habiskan uang reseh yang kau punya untuk menyewanya dan menawar kompensasi, tidak ada gunanya. Kami punya bukti penggelapanmu. Sementara Baskara berteriak, mencoba menampilkan kekuatan, pengacara Tirtayasa, tanpa gentar, mengeluarkan beberapa dokumen dari tas kerjanya yang tebal dan meletakkannya di atas meja. Bapak Baskara, mengenai dugaan penggelapan yang Anda bicarakan, saya minta Anda mempelajari salinan laporan bank ini. Itu adalah daftar pendapatan dan pengeluaran dari rekening tempat gaji Baskara masuk dan rekening pribadiku. Pendapatan bersih bulanan Bapak Baskara sekitar 28 juta rupiah. Jika kita kurangi cicilan KPR, kredit mobil, tagihan utilitas, dan pengeluaran pribadinya, setiap bulan timbul defisit sekitar 30 juta rupiah. Dan di sini, lanjutnya, kita punya pengeluaran bulanan dari kartu kredit yang digunakan oleh Ibu Dewi, rata-rata sekitar 350 juta rupiah per bulan. Membayar ini dari gaji Bapak Baskara secara fisik tidak mungkin. Lalu siapa yang membayarnya? Pengacara Tirtayasa menunjuk ke laporan rekening pribadiku. Semua pembayaran dilakukan dari rekening Ibu Santi Wijoyo. Selama 5 tahun terakhir, orang yang menanggung pengeluaran Ibu Dewi bukanlah Anda, Bapak Baskara, melainkan Ibu Santi sendiri dengan uang yang ia hasilkan secara pribadi. Keheningan total menyelimuti ruang keluarga. Wajah Ibu Dewi pucat pasi. Bohong. Tapi kan dia cuma pekerja lepas resehan. Dia secara fisik tidak mungkin menghasilkan sebanyak itu. Baskara, jangan biarkan mereka membodohimu. Teriak Ibu Dewi putus asa. Pengacara Tirtayasa membalas dengan senyum sedingin es. Pekerja lepas resehan, jangan membuat saya tertawa. Ibu Santi Wijoyo adalah salah satu spesialis terjemahan medis terbaik di Indonesia. Dia memiliki kontrak langsung dengan institusi medis internasional terkemuka. Jika kita bicara tentang pendapatan tahunan, dia menghasilkan sekitar 3 kali lebih banyak dari Anda, Bapak Baskara. 3 kali lipat. Mata Baskara melebar, dan mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Seperti ikan yang terdampar di darat. Wanita yang dia hina sebagai parasit dengan gaji rendah ternyata menghasilkan jauh lebih banyak darinya dan sepenuhnya menopang hidupnya dan hidup ibunya. Kebenaran yang menghancurkan ini meremukan harga dirinya yang kecil. Ini tidak mungkin, dia tidak memberitahuku apa-apa. Ini penipuan. Penipuan, dan itu Anda yang mengatakannya, orang yang bahkan tidak repot memeriksa saldo rekeningnya sendiri dan menggantungkan biaya hidup ibunya pada istrinya. Balasan tajam pengacara itu membuat Baskara menundukkan kepala dan terdiam. Aku melihat keduanya, yang membeku seperti patung batu di sofa, dan dengan tenang berkata, Baskara, itu keputusanmu kan? Mulai sekarang, masing-masing mengurus orang tuanya sendiri. Jangan sentuh sepeser pun dari uangku. Jadi, aku hanya berhenti menghabiskan uangku untuk ibumu. Sesederhana itu. Baskara memegangi kepalanya dengan tangan gemetar. Frasa yang dia ucapkan sendiri telah berubah menjadi bumerang sempurna yang menusuk lehernya dalam-dalam. Tunggu sebentar. Lalu bagaimana dengan kartuku dan hidupku mulai sekarang? Ibu Dewi dengan wajah terdistorsi mencoba mendekatiku, tetapi pengacara Tirtayasa dengan dingin menghentikannya. Ibu Dewi Bapak Baskara, sekarang bukan waktunya khawatir tentang gaya hidup Anda. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa saya datang hari ini. Pengacara itu mengeluarkan dokumen tebal lainnya dari tasnya. Di atasnya ada stempel yang mengesankan. Ini adalah pemberitahuan yang sangat penting dari Ibu Santi, Ibu Rania Wijoyo, orang yang sama yang Anda hina sebagai nenek tua dari gubuk desa dan pensiunan miskin. Saat Baskara melihat kata-kata yang tercetak di sampul dokumen yang diletakkan pengacara di atas meja, dia mengeluarkan jeritan tertahan, seolah-olah melihat hantu, dan merosot dari sofa ke lantai. Apa ini? Wijoyo Land Development. Mengapa nama pemilik utama mega proyek pembangunan yang dipertaruhkan oleh perusahaanku ada di sini? Wajah Baskara berubah pucat seperti abu, dan butiran besar keringat muncul di dahinya.
Perusahaan konstruksi tempat Baskara bekerja mempertaruhkan segalanya pada proyek renovasi dan pembangunan kawasan berskala besar. Dan pemilik 70% dari tanah tersebut tidak lain adalah keluargaku. Keluarga Wijoyo. Anda tidak tahu, Bapak Baskara. Ibu dari Ibu Santi, Ibu Rania Wijoyo, adalah Presiden Direktur Perusahaan Wijoyo Land Development. Keluarga Wijoyo telah memiliki tanah-tanah ini selama beberapa generasi dan memiliki hak mutlak untuk mengelola lahan proyek ini. Dialah orang yang Anda sebut nenek tua dari gubuk desa. Suara dingin pengacara Tirtayasa bergema di ruang keluarga. Tidak mungkin. Rumahnya hanya rumah desa tua biasa. Rumah desa tua itu adalah sebuah rumah pusaka bersejarah yang diakui sebagai objek cagar budaya tingkat nasional. Nilai historisnya sedemikian rupa sehingga biaya pemeliharaan tahunannya saja melebihi penghasilan Anda seumur hidup. Gemetar dari kepala hingga kaki, Baskara menatapku dengan mata memohon. Santi, kenapa engkau tidak memberitahuku tentang sesuatu yang begitu penting? Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jawabku dengan suara sedingin es. Saat kalian datang melamar, ibuku dengan rendah hati berkata, kami keluarga biasa, kami punya sedikit tanah. Kau menafsirkannya secara harfiah, memutuskan bahwa kami adalah orang desa miskin. Dan kemudian setiap kali aku mencoba berbicara tentang keluargaku, kau membungkam mulutku. Sementara Baskara tenggelam dalam jurang keputusasaan, Ibu Dewi, yang sama sekali tidak memahami keseriusan situasi, mengeluarkan jeritan melengking yang sama sekali tidak pantas. Sebentar, terus kenapa kalau mereka itu tuan tanah dari provinsi? Baskaraku adalah calon wakil direktur di perusahaan ibu kota kelas atas. Seharusnya kami yang menolak tanah orang desa itu. Aku tidak menjawab hinaan Ibu Dewi. Aku tetap diam membisu. Dalam situasi ini, yang paling kejam bukanlah kata-kataku, melainkan beratnya kenyataan. Diam, Bu, tutup mulutmu. Baskara berteriak pada ibunya dengan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika kita tidak dapat kontrak ini, perusahaan akan bangkrut, dan aku akan dibuang ke jalan sebagai penyebabnya. Ke jalan? Apa yang kau bicarakan? Ibu Dewi, mendengar kata-kata luar biasa itu dari mulut putra kesayangannya, akhirnya menjadi pucat. Aku tidak bicara omong kosong. Pengacara mengeluarkan kertas lain dari tasnya. Ini adalah pemberitahuan resmi dari Ibu Rania Wijoyo. Tidak mungkin menjalin hubungan kepercayaan dengan perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang memperlakukan putri kesayangan saya secara tidak adil dan menghina keluarga kami. Oleh karena itu, semua perjanjian jual beli tanah yang terkait dengan proyek ini dibatalkan. Dibatalkan? Baskara memegangi kepalanya dan tersungkur di lantai, hampir membenturkan dahinya. Tunggu, tolong. Itu salahku, San. Bilang pada ibumu. Itu hanya pertengkaran keluarga kecil. Aku kan tidak tahu itu tanahnya. Dan jika tidak tahu, berarti kau punya hak untuk menyebut ibu orang lain nenek tua, menghinanya, dan memeras uang darinya dengan ancaman? Tatapan dinginku membuatnya terdiam. Aku hanya harga diri priaku. Harga dirimu adalah membiarkan ibumu hidup mewah dengan uangku, sementara kau sendiri membanggakan diri. Baskara, kau sendiri yang bilang. Mulai sekarang, tanggung jawab pribadi penuh. Frasa yang sama yang telah kuulang-ulang sejak kemarin, sekarang menjadi pisau giotine yang menghancurkan status sosialmu. Lebih dari itu, Bapak Baskara, pengacara Tirtayasa memberikan pukulan terakhir yang tanpa ampun. Rekaman audio di mana Anda mengancam Ibu Santi dengan kata-kata, jika besok pagi kau tidak siapkan 500 juta, aku akan telepon keluargamu dan menuntut kompensasi. Sudah diserahkan melalui induk perusahaan Wijoyo kepada CEO perusahaan Anda secara pribadi. CEO? Ya, CEO sangat marah. Beraninya karyawan kami memeras putri Presiden Direktur Wijoyo, katanya. Komite disipliner telah dijadwalkan pada hari Senin. Lingkaran itu tertutup sepenuhnya. Kekerasan dalam rumah tangga Baskara, yang dipicu oleh kebodohan dan kesombongannya, telah berkembang menjadi bencana perusahaan dan sosial. Baskara mengeluarkan rintihan yang sudah tidak terdengar seperti suara manusia, menggeliat di lantai ruang keluarga. Tunggu sebentar. Apa artinya semua ini? Bagaimana dengan pembayaran kartu kreditku bulan depan dan perjalanan ke spa minggu depan? Siapa yang akan membayar semua itu? Ibu Dewi, yang terus mengkhawatirkan keinginannya dengan pertanyaan konyolnya, hanya menonjolkan kebodohan mereka berdua. Baskara merangkak di lantai ruang keluarga, melolong seperti binatang yang terluka. Kebanggaan sebagai manajer elit, otoritasnya sebagai kepala keluarga, semuanya lenyap. Baskara, sadarlah. Jika kau dipecat dari perusahaan bergengsi dengan memalukan,
aku tidak akan bisa menatap wajah teman-teman arisanku. Teriak Ibu Dewi histeris, memukuli punggung putranya. Santi, segera telepon ibumu dan suruh dia membatalkan semuanya. Sungguh menjijikan dari seorang istri menghalangi karier suaminya. Kau hanya membawa sial, pergi dari rumah ini. Hinaan tak henti-hentinya mengalir dari mulut ibu mertuaku. Aku menatap tajam wajahnya yang terdistorsi amarah. Tanpa mengubah ekspresi, tetap dia membisu. Tidak ada gunanya menjawab. Semakin keras mereka berteriak, semakin berat kenyataan yang akan menimpa mereka. Pengacara Tirtayasa menafsirkan keheninganku sebagai sinyal, berdeham. Yang harus pergi bukanlah Ibu Santi. Ini Anda, Ibu Dewi. Dan Anda, Bapak Baskara. Apa? Apa yang Anda bicarakan? Rumah ini dibayar oleh Baskara dengan KPR-nya. Ini rumah kami. Teriak Ibu Dewi dengan wajah memerah. Dengan segala hormat, Ibu Dewi, pengacara mengeluarkan dokumen baru. KPR rumah ini memang atas nama Bapak Baskara. Tetapi uang muka sebesar 2 miliar rupiah dan sebagian besar cicilan bulanan dilakukan dari rekening Ibu Santi. Dengan gaji Bapak Baskara yang sederhana, dia tidak akan pernah disetujui untuk KPR properti ini. Baskara bergidik. Dia membual bahwa ini adalah rumah yang dia beli. Tapi sebenarnya itu adalah rumah kartu yang kutopang, dengan diam-diam mentransfer dana untuk menjaga penampilan. Dan inilah hidangan utamanya hari ini. Yang diletakkan pengacara di tengah meja adalah surat gugatan cerai dan tagihan yang mengesankan. Pertama, gugatan cerai dari Ibu Santi kepada Bapak Baskara. Alasan, kekerasan verbal sistematis dan pembebanan finansial yang berlebihan untuk biaya hidup ibu mertua. Dan tagihan ini, total biaya hidup Ibu Dewi yang telah ditalangi oleh Ibu Santi selama 5 tahun terakhir. Ditambah kompensasi kerugian moral. Ditalangi, Baskara menatap tagihan dengan pandangan kosong. Totalnya sekitar 25 miliar rupiah. Batas waktu pembayaran hingga akhir bulan ini. Diperlukan pembayaran penuh dalam 1 kali transaksi. 25 miliar. Desis keluar dari bibir Baskara. Ibu Dewi, dengan mata melotot, membuka dan menutup mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Kalian gila. Saya secara fisik tidak akan bisa membayar jumlah sebesar itu. Teriak Baskara seperti orang gila. Selain itu, uang dalam pernikahan adalah harta bersama. Itu uang yang Santi berikan secara sukarela kepada ibuku. Saya tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya. Konsep harta bersama berlaku untuk aset yang diperoleh melalui kerja sama timbal balik, balas pengacara dengan suara baja. Anda, Bapak Baskara, dengan jelas menyatakan, jangan sentuh sepeser pun dari uangku, bersikeras pada pemisahan keuangan total. Selain itu, pembayaran kepada Ibu Dewi dilakukan di bawah tekanan dari Ibu Dewi sendiri, yang menuntut Ibu Santi untuk secara diam-diam mengkompensasi pengeluaran dari gaji resehannya. Ini diklasifikasikan sebagai pengayaan tanpa sebab dan dapat ditagih kembali. Baskara kehilangan kata-kata karena putus asa. Itu omong kosong. Membayar itu kewajibanmu sebagai menantu. Baskara, sobek kertas itu. Ibu Dewi mencoba menerkam tagihan itu. Pada saat itu, smartphone Baskara yang tergeletak di meja berdering keras. Melihat nama di layar, Baskara menjadi pucat pasi. CEO. Bos perusahaan konstruksi, orang yang paling ditakuti dan dijilat oleh Baskara. Otoritas absolutnya meneleponnya di tengah akhir pekan. CEO. Baskara meraih telepon dengan tangan gemetar dan menekan tombol jawab, seolah-olah berpegangan pada sedotan. Ya, ini Baskara, Pak Petrus. Mengenai kasus Wijoyo, ini kesalahpahaman. Sebelum Baskara selesai, suara berat dan bergetar karena marah dari CEO bergema dari speaker ke seluruh ruang keluarga. Kesalahpahaman. Bisa engkau jelaskan omong kosong apa yang kau katakan pada putri Presiden Direktur Wijoyo? Pagi ini kami menerima keluhan resmi dari pengacara mereka, termasuk rekaman audio pemerasanmu. Tidak, bukan begitu. Itu hanya pertengkaran kecil. Diam, gara-gara engkau, proyek pembangunan yang dipertaruhkan oleh perusahaan dibatalkan sepenuhnya. Mempertimbangkan denda dan keterlambatan, perusahaan akan menderita kerugian ratusan miliar rupiah. Mendengar raungan CEO, Baskara mengeluarkan jeritan tertahan dan jatuh berlutut, masih memegang telepon di tangannya. Dengarkan baik, mulai besok, kau dipecat tidak dengan hormat. Barang-barangmu akan kami masukkan ke dalam kotak dan kirim dengan kurir, agar kakimu tidak pernah lagi menginjak perusahaan. Tunggu Pak Petrus, saya punya KPR, dan saya harus menghidupi ibu saya. Apa urusanku? Bukankah kau sendiri yang menyatakan bahwa setiap orang harus mengurus orang tuanya sendiri?
Aku mengembalikan kata-katamu persis seperti yang kau lontarkan pada putri keluarga Wijoyo. Dan satu hal lagi, untuk kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan, kami akan menuntutmu secara pribadi melalui pengadilan. Jadi bersiaplah. Klik. Panggilan itu berakhir. Suara elektronik tanpa jiwa dari akhir panggilan terdengar di ruang keluarga seperti sinyal akhir mutlak dari kehidupan Baskara. Teleponnya jatuh tak berdaya ke lantai. Karier di perusahaan elit, rumah dan mobil yang dibeli untuk pamer, dan uang hanya untuk dirinya sendiri yang sangat dia hargai. Semua itu hancur total oleh satu frasa yang dia ucapkan sendiri. Mulai sekarang, tanggung jawab pribadi penuh. Baskara? Hei Baskara, ada apa? Apa yang dikatakan CEO? Suara riang Ibu Dewi, yang masih tidak mengerti apa-apa, mencoba menyadarkan putranya. Baskara perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya tidak ada lagi jejak kesombongan yang dulu dia tunjukkan padaku. Yang ada hanyalah keputusasaan gelap dan kebencian yang mendalam kepada ibunya. Di tengah bunyi monoton telepon, keheningan yang berat dan mencekik menyelimuti ruang keluarga. Hei, Baskara, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu? Apa kata bosmu? Ibu Dewi mengguncang bahu putranya. Jika ada masalah di perusahaan gara-gara Santi, aku sendiri yang akan menelepon CEO-mu itu. Aku akan bilang padanya, mohon maaf menantu saya begitu tidak berguna. Ayo, bangun. Frasa yang sama sekali tidak pantas itu memutus benang kewarasan terakhir yang tersisa pada Baskara. Jangan sentuh aku, raungnya seperti binatang buas, dan dengan kasar menepis tangan ibunya. Ibu Dewi menjerit dan mundur. Ini semua gara-gara kau. Karena kau setiap bulan sialan menghabiskan ratusan juta untuk salon, kecantikan dan tas bermerekmu. Kita sampai pada titik ini. Apa yang kau bicarakan, Nak? Aku kan hanya mencoba. Diam, aku baru saja dipecat dengan memalukan dari perusahaan. Gara-gara pemborosanmu, aku membuat keluarga Santi marah dan menyebabkan kerugian ratusan miliar bagi perusahaan. Dengan mata merah padam, Baskara berteriak dan menyemburkan ludah ke arah Ibu Dewi wanita yang kemarin dia puja sebagai ibu paling terhormat di dunia. Dan tagihan 25 miliar itu, bagaimana aku akan membayarnya jika aku bahkan tidak punya tabungan 100 juta? Semuanya habis untuk keinginanmu. Bayar sendiri? Penyihir terkutuk. Penyihir. Ibu Dewi, gemetar dan pucat karena penghinaan yang tak terbayangkan dari putra kesayangannya, tergagap. Bagaimana engkau berani bicara seperti itu pada ibumu? Aku demi kau, jangan buat aku tertawa. Bukankah kita sudah memutuskan bahwa setiap orang mengurus orang tuanya sendiri? Nah, aku tidak akan mengurusmu lagi. Matilah kelaparan jika kau mau, aku tidak peduli. Pertengkaran keluarga yang memalukan dan menjijikkan. Kemarin mereka saling mendukung, menyanyikan pujian. Ibuku luar biasa. Baskara adalah putra yang ideal. Mereka bersatu untuk menghinaku, musuh bersama mereka. Tapi begitu situasi memanas, mereka tidak ragu untuk saling mengkhianati. Aku, duduk di sofa, menyaksikan adegan ini dengan tatapan sedingin es. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, dirakuni oleh kebodohan mereka sendiri. Santi, tiba-tiba Baskara merangkak di lantai menuju kakiku. Itu aku yang salah. Aku hanya sedang gugup dan mengatakan hal-hal buruk. Tolong, maafkan aku. Tidak, lebih baik tarik kembali keluhan ke CEO, kalau tidak hidupku benar-benar akan berakhir. Sambil menangis dan berteriak, Baskara memegangi kakiku, membenturkan dahinya ke lantai. Melihat ini, Ibu Dewi menjerit histeris. Baskara, di mana harga diri lelakimu? Kenapa kau merendahkan diri di depan perempuan ini? Santi, jangan sombong. Maafkan Baskara, sekarang juga. Ibu Dewi, yang masih menganggap dirinya lebih tinggi posisinya, terus melontarkan hinaan. Aku menatap Baskara, yang menangis di kakiku, seperti melihat sesuatu yang kotor, dan dengan pelan berkata, Baskara, kau sendiri yang mengatakannya. Mulai sekarang, tanggung jawab pribadi penuh. Jika hidupmu berakhir, itu bukan karena aku. Itu adalah hasil dari keputusanmu sendiri. Aku melirik pengacara Tirtayasa. Pak Tirtayasa, silakan lanjutkan sisanya. Pengacara Tirtayasa dengan tenang mengumpulkan dokumen-dokumennya. Bapak Baskara, Ibu Dewi, meskipun rumah ini dibiayai oleh dana Ibu Santi, kepemilikan terdaftar atas nama Anda. Oleh karena itu, untuk kompensasi pembagian harta dan pembayaran gugatan, properti ini akan dijual paksa dalam beberapa hari ke depan. Dijual? Iya. Sehubungan dengan itu, Anda berdua harus mengosongkan rumah ini paling lambat besok siang. Besok siang? Batas waktu ini melumpuhkan mereka berdua. Besok, tunggu,
Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku bahkan tidak bisa menemukan jasa angkut. Aku juga. Aku ada acara minum teh dengan teman-teman minggu depan. Aku tidak bisa tinggal di jalanan. Itu bukan masalah kami. Ibu Santi, barang-barang Anda sudah dikemas. Kita pergi. Ya, terima kasih Pak Tirtayasa. Aku berdiri dan mengambil tas travel kecil yang telah kusiapkan. Di tanganku, aku memegang erat laptop dengan semua data kerja pentingku. Tunggu, San, jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Aku menendang tangan yang coba diulurkan Baskara kepadaku dengan ujung sepatuku. Baskara, saat ibuku cedera punggung kau bilang agar dia tidak datang menangis. Jadi, siapa di antara kita yang sekarang menangis? Baskara, dengan tangan yang terlempar, membeku dengan ekspresi keputusasaan murni. Selamat tinggal, dan jangan pernah lagi menunjukkan wajah kotor kalian padaku. Didampingi oleh pengacara Tirtayasa, aku meninggalkan rumah yang telah menjadi penjaraku selama 10 tahun. Di belakangku, teriakan Baskara dan isak tangis Ibu Dewi menyatu menjadi paduan suara neraka. Siang hari berikutnya, di sebuah kompleks perumahan yang diterpa angin musim gugur yang dingin, Baskara dan Ibu Dewi berdiri kebingungan di depan pintu tertutup dari apa yang dulu adalah rumah mereka. Gemboknya sudah diganti atas perintah pengacara, dan satu-satunya yang mereka miliki adalah tas travel berisi pakaian untuk beberapa hari, yang dikemas dengan tergesa-gesa, dan sedikit uang tunai. Tidak mungkin, kita benar-benar diusir. Tetangga melihat kita. Gumam Ibu Dewi dengan suara gemetar, menaikkan kerah mantelnya untuk bersembunyi. Kompleks perumahan yang kemarin dia lalui dengan kepala tegak, merasa seperti sosialita, sekarang tampak seperti monster bermusuhan yang menertawakannya. Mereka cepat-cepat berjalan menuju stasiun MRT. Duduk di sudut sebuah kafe murah, masing-masing dengan telepon di tangan, mereka mencoba mencari jalan keluar. Mereka secara buta percaya bahwa mereka punya banyak teman berpengaruh yang siap membantu. Aku akan menelepon teman-temanku, kata Ibu Dewi. Ibu-ibu yang biasa minum teh denganku di klub VIP Plaza Indonesia. Pasti mereka akan meminjamiku uang untuk hotel. Dia dengan putus asa menekan nomor. Halo Bu Ana, ini Dewi. Begini, aku ada sedikit masalah dengan menantuku dan, oh, ya, kami sudah tahu putramu dipecat dengan tidak hormat, kan? Suara temannya lebih dingin dari es. Dengar, perusahaan suamiku adalah subkontraktor dari bekas perusahaanmu. Seluruh industri hanya membicarakan si bodoh yang menghina pewaris keluarga Wijoyo dan menggagalkan proyek miliaran. Jadi jangan hubungi aku lagi. Klik. Ibu Dewi menjatuhkan teleponnya, pucat seperti mayat. Persahabatan elitnya adalah palsu, didasarkan pada uang yang kuhasilkan. Tanpanya, dia tidak lebih dari seorang pengemis. Di seberang meja, Baskara memukul-mukulkan tinjunya ke atas meja. Dia juga menelepon rekan-rekannya. Dengar bro, ingat aku membantumu dengan proyek itu? Maaf Bas, aku sedang sibuk sekali. Lagi pula, jika aku bergaul dengan orang yang dipecat secara tidak hormat karena skandal, aku sendiri bisa kena masalah. Tolong jangan telepon aku lagi. Panggilan itu diputus dengan kasar. Karisma dan popularitasnya yang palsu hanya bertahan pada gengsi perusahaan dan bantalan keuangan yang tanpa sepengetahuannya kusediakan untuknya. Saat itu, di berita di televisi yang tergantung di kafe, terdengar sebuah laporan. Setelah pembatalan proyek pembangunan yang kontroversial, Wijoyo Land Development hari ini mengumumkan pembentukan aliansi baru dengan pemimpin sektor konstruksi, perusahaan bangun perkasa. Di layar, ibuku, Rania Wijoyo, menjawab pertanyaan wartawan dengan senyum tenang. Penyiar menambahkan, proyek baru ini akan membawa dampak ekonomi ratusan triliun rupiah. Mereka, yang mencoba menginjak-injak pensiunan miskin, menyadari bahwa lawan mereka berada di liga yang sama sekali tidak terjangkau, dan mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri telah membuang kehidupan mewah yang terjamin ke tempat sampah. Aku benar bodoh. Air mata penyesalan menyembur dari mata Baskara. Setengah tahun setelah skandal itu, di mana Baskara dan Ibu Dewi ditangkap saat mencoba memalsukan dokumen properti untuk mendapatkan pinjaman 50 miliar rupiah atas namaku, hidup akhirnya memasuki alur yang tenang dan damai. Aku sedang duduk di beranda rumah pusaka kami, bekerja di depan laptop, ketika ibu membawakanku secangkir teh. Santi, sayang, istirahatlah sejenak. Matahari musim semi bersinar, dan aroma teh bercampur dengan wangi bunga dari taman. Ibuku, yang telah pulih sepenuhnya dari cedera punggungnya, menikmati hari-harinya. Pekerjaanku sebagai penerjemah medis diakui tidak seperti sebelumnya, dan terjemahanku diterbitkan di jurnal-jurnal internasional bergengsi. Baskara dijatuhi hukuman penjara. Upaya penipuan dalam jumlah besar, dikombinasikan dengan utang miliaran kepada mantan perusahaannya,
menentukan nasibnya. Ibu Dewi sebagai kaki tangan juga menerima hukuman penjara. Ketika mereka keluar, yang menanti mereka hanyalah utang yang tak terbayar dan stigma mantan narapidana. Semua yang mereka bangun di atas kebohongan dan pamer, mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Bu, kataku, sambil memandangi ikan koi berwarna-warni di kolam. Tahu tidak, pada hari ketika Baskara berkata bahwa setiap orang harus mengurus orang tuanya sendiri, aku tidak merasakan putus asa. Aku merasakan kejelasan yang aneh. Aku mengerti bahwa baginya, aku bukanlah pasangan hidup, melainkan sebuah alat. Ibuku dengan lembut memelukku. Kau sudah banyak menderita, nak, tapi kebaikan harus diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Cintamu adalah untuk mereka yang benar-benar menghargaimu. Air mata menggenang di mataku. Ibuku, yang mereka hina, dengan sabar menunggu sampai aku sendiri yang mengambil keputusan. Terima kasih, Bu. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, dan untuk menciptakan banyak kenangan bahagia bersamamu. Tentu saja, dia tersenyum. Bagaimana kalau bulan depan kita pergi ke Raja Ampat? Kau kan sangat ingin mengerjakan terjemahan dengan pemandangan laut. Aku tersenyum, menyeka air mataku. Sinar matahari musim semi yang membanjiri beranda seolah memberkati masa depan kami. Masing-masing mengurus orang tuanya sendiri. Frasa itu tidak lagi terdengar dingin. Aku mengerti bahwa ini bukan tentang kesendirian atau penolakan, tetapi tentang saling menghormati antara orang dewasa yang mandiri yang saling mendukung dengan cinta yang tulus. Itulah arti sejati dari keluarga. Keluar dari terowongan gelap selama 1 dekade, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Rantai masa lalu telah lenyap. Di hadapanku terbentang hanya langit biru yang bersih dan tak terbatas, yang telah kurebut kembali sendiri. Awal dari sebuah kehidupan baru.